Oke, saya akan mempresentasikan eh, hasil dari modeling, machine learning, analisis, dan klasifikasi airline passenger certification. Notebook ini dibuat untuk menganalisis tentang kepuasan penumpang maskapai dan membangun model klasifikasi sederhana sampai tahap tani. Lalu ini ada alurnya, melalui data, EDA, lalu kita pre-processing yang lebih rapi, memakai SMOTE, membandingkan model, melakukan fitur selection, dan hyperparameter training. Lalu ini kita ambil library, lalu melakukan load dataset dan menampilkan 5 baris data. Lalu ada pemeriksaan data awal. Di sini tipe datanya, lalu ini jumlah datanya. Tidak ada ini non-null ya. Oke, jumlah data total. Di sini data yang berbeda itu arrival delay. Lalu ini statistik deskriptifnya. Lalu kita melakukan pengelompokan jenis fitur. Tidak semua kolom diperlakukan sama. Kolom seperti gender dan kelas adalah kategorikal, sedangkan kolom age, umur, atau flight distance yaitu angka atau numerik. Dikelompokkan di dalam array, lalu kita output bentuknya seperti ini, tabel. Di sini kita kelompokkan ada kategorikal nominal, continue, lalu rating atau ordinal. Lalu kita cari tahu apakah ada missing value atau duplikasi. Di sini ada jumlah missing yaitu arrival delay dengan persentase 0,3. Lalu distribusi target, melihat keseimbangan kelas target. Ini tidak seimbang ya. 56 netral atau dissatisfied 56%, satisfied 43%. Kita periksa distribusinya. Lalu tadi hasilnya 56% merasa tidak puas atau netral, 44% netral. Walaupun tidak kontras ya, tapi ada kecenderungan kelas mayoritas pada penumpang yang tidak puas. Maka kita menggunakan teknik SMOTE, Synthetic Minority Oversampling Technique. Lalu distribusi fitur kategorikal. Kita lihat keseimbangan datanya. Lalu ada insight. Penumpang yang melakukan perjalanan bisnis lebih puas dibandingkan personal. Mengapa? Karena tentu saja fasilitas di bisnis lebih premium. Lalu penumpang di bisnis kelas pasti kepuasannya lebih tinggi. Gender sama antara laki-laki dan perempuan. Mungkin ini mungkin tanda kuat untuk memprediksi, mungkin bukan tanda gender, bukan fitur yang kuat untuk memprediksi kepuasan. Lalu distribusi fitur numerik. Di sini ada outlier. Sebentar nih apa? Delay penerbangan ya. Ada outlier 1. 1600, ini 1300, 1100. Melengkung ke kiri. Sini arrival delay sama ada yang 1600. Tadi kita melihat grafik yang sangat miring ke kiri, banyak angka 0. Sebenarnya ini wajar karena mayoritas pesawat tidak delay, tapi bagi modeling machine learning, data yang sangat miring ini kadang perlu ditransformasi agar model lebih mudah belajar. Lalu ada outlier tadi. Lalu kita harus pikirkan apakah outlier ini harus dihapus atau enggak. Dalam kasus kita tidak menghapusnya. Karena delay yang sangat lama adalah informasi yang real atau nyata yang justru dapat berpengaruh dalam kepuasan penumpang. Lalu fitur rating, kita cek balance imbalance-nya.
Oke, korelasi antar fitur. Di sini ada hasil matriks heat map. Online boarding 0,5, travel negatif 0,4, dan seterusnya. Oke, kita di sini menyiapkan target dan fitur. Di sini ada fungsi .map, yaitu kita mengubah satisfied dan netral atau tidak puas menjadi angka numerik. Ini menentukan fitur dan target. ID tentunya dibuang karena kita tidak perlu nomor identitas untuk mengetren ya. Ini di splitting. Hal yang saya tekankan yaitu penggunaan satisfied sampling. Karena dalam klasifikasi kita harus menjamin bahwa model belajar dan diuji pada proporsi kelas yang sama. Jika di data asli ada 56% penumpang tidak puas, maka di data ujian juga harus ada 56%. Lalu ada evaluasi model. Di sini ada sedikit info. Akurasi skor yaitu menghitung presentasi total apakah benar, dan ini precision berapa banyak yang puas. Lalu advance score, lalu melakukan direct modeling. Oke. Kita melakukan persiapan teknik minimum, menghapus baris kosong dan mengubah kategori menjadi dummy variabel. Baseline ini memakai processing yang rapi seperti input IC, scaling, backlink, dan semua T. Direct model. Oke, ini hasil dari secara langsung ya. True positif 13.160, true negatif 9.000, false positif 1.800, false negatif 1.400. Ini bisa juga dilihat true positif, true negatifnya. Oke. Di sini bisa dilihat precision, neutral, precision, recall, advance score, dan supportnya. Hasilnya cukup baik. Decision tree, random forest, lalu preprocessing. Sepertinya karena waktunya kayaknya kalau terlalu lama akan kelebihan, maka saya percepat saja ya. Modeling dengan preprocessing dan smote. Smote dipakai hanya pada data trend. Tadi kan langsung, sekarang pakai smote. Ini hasilnya. Oke, nanti ada perbandingannya. Oke, ini perbandingannya. Model biasa, langsung, secara langsung, atau model dengan smote. Ini. Kita ambil satu aja ya untuk dibaca. Misalnya random forest. Akurasi tidak terlalu pengaruh banyak ya. 0, tapi ya ini berpengaruh sih. Lalu kita coba menggunakan fitur importance. Oke, mencari fitur yang penting.
kita cari seberapa besar sebuah fitur mampu mengurangi kekacauan. Lalu terdapat dari data di atas, online boarding dan in-flight wifi ini secara akumulatif menyumbang 31% dari keputusan hotel. Dan seterusnya ya. Lalu kita melakukan hyperparameter tuning. Kita mengambil sampel 40.000. Ini menghapus fitur yang tidak berguna. Lalu ini penjelasan and estimator master konstruktur. Oke. Oke, ini hasilnya. Lalu ini evaluasi setelah tuning. Oke, bisa dilihat ya. True positif, true negatif, false positif, false negatif. Lalu ini perbandingannya model sebelum dan sesudah tuning. Oke. Lalu kita lihat insight-nya. Precision 0,96 berarti hanya meleset 4 orang. 94 meleset 6 orang dari 94 orang. Meleset 4% lah. Meleset 6%. Meleset 0,5%. Oke. Ketiga varian random forest, mote, direct, dan tanat, semuanya berada di atas 50. Ini membuktikan bahwa untuk data penumpang ini, algoritma ensemble atau kumpulan pohon jauh lebih superior dari single tree atau linear model. Dan ini linear. Lalu kita taruh itu berapa menit? 12 menit. Oke, masih bisa. Kenapa Tannet lebih rendah dari Smote biasa? Smote random forest 0,964 memiliki akurasi yang sedikit tinggi daripada tuning ditambah fitur selection 0,954. Mengapa kita tidak pakai yang paling tinggi saja? Oke, ini ada penjelasannya. Efisiensi, kecepatan model TAN plus fitur selection bekerja pada fitur yang lebih sedikit. Ini membuat model lebih ringan, hemat memori, dan lebih cepat saat digunakan di aplikasi nyata. Generalisasi dan versus overfitting. Model yang akurasinya selalu tinggi terkadang malah menghafalkan dengan data training. Dengan melakukan tuning dan membuat fitur yang tidak penting, kita dapat membuat model lebih robust atau lebih tangguh terhadap data baru yang benar-benar asing di masa depan. Oke, ini melakukan fungsi prediksi. Oke, akhirnya kita sampai ke kesimpulan. Integritas dan kualitas data. Proyek ini diawali dengan proses audit data yang ketat, penanganan missing values pada fitur arrival delay, penggunaan satisfied sambil memastikan model kita dilatih, diuji pada data yang bersih, jujur, representatif, data kondisi nyata di lapangan. Keunggulan metodologi, penggunaan imbalance pipeline yang mengintegrasikan Smote, fitur selection, parameter tuning, berhasil menciptakan model yang tidak hanya akurat secara angka. Oke. Lalu ada rekomendasi strategis untuk maskapai. Investasi digital. Fokuskan alokasi anggaran pada koneksi Wi-Fi dan sistem kemudahan boarding. Personalisasi layanan. Oke lah, karena keterbatasan waktu, maka saya akhiri karena ada batasan waktu 15 menit. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan atau saya menginterpretasi atau ada miss penjelasan, bisa hubungi saya untuk kita diskusi. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.